Saudara, ada satu bagian Alkitab, saya ajak kita boleh baca juga bersama-sama bagian ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan di dalamnya saudara adalah doktrin dasar yang diterima secara universal oleh gereja yang benar. Nah saudara, di bagian tentang Yesus Kristus pada waktu kita mengaku pengakuan iman rasuli, saudara kita mengaku begini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Saudara, menyebut Yesus sebagai Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kristus adalah bahasa Yunani yang artinya adalah Mesias di dalam bahasa Ibrani. Nah, bagi orang Yahudi, saudara, di zaman itu Mesias berarti raja yang akan datang. Saudara, itu sebabnya gereja mula-mula sangat menekankan istilah ini, Yesus Kristus, Kristus Yesus. Karena bagi mereka inilah berita Injil, Yesus adalah raja yang akan datang itu. Nah saudara, kalimat berikutnya di dalam pengakuan iman rasuli adalah anaknya yang tunggal. Saudara, Yesus adalah anak Allah, bukan seperti manusia memiliki anak, Allah tidak menikah kemudian punya anak, saudara, bukan itu. Tetapi Yesus disebut anak Allah paling tidak karena dua hal. Pertama, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia menyatakan siapa Allah di tengah-tengah manusia. Dia adalah sama naturnya dengan Allah. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus, orang Yahudi berkata begini, Yesus menganggap diri sebagai anak Allah, maka dia harus dihukum mati. Saudara, mengapa menganggap diri sebagai anak Allah harus dihukum mati? Karena itu berarti menyamakan diri dengan Allah. Dan itu penghujatan bagi orang Yahudi. Saudara, maka Yesus adalah anak Allah karena dia cahaya kemuliaan Allah. Dan naturnya memang sama dengan Allah. Dan yang kedua, saudara, Yesus disebut anak Allah karena dia menjalani hidup sempurna dan taat kepada Bapa. Umat Allah di perjanjian lama disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak melakukan kehendak Allah. Maka Yesus disebut anak Allah untuk menunjukkan seperti ini hidup yang Allah inginkan. Seperti Yesus inilah hidup jadi umat Allah. Ini yang Allah maksudkan pada waktu dia menciptakan manusia. Dan kalimat ini kemudian ditutup dengan pengakuan dia adalah Tuhan kita. Saudara, ini jantung daripada iman Kristen. Yesus adalah Allah sendiri, Tuhan kita. Tanpa pengakuan ini kita pasti bukan orang Kristen. Nah saudara, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat berikutnya dalam pengakuan iman rasuli tentang Yesus, maka yang dibicarakan adalah kemanusiaan Yesus. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dan seterusnya. Saudara, Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, Tuhan kita itu, datang ke dalam dunia jadi manusia. Dan ini yang paling tidak bisa diterima oleh orang-orang. Allah menunjukkan diri, kita bisa terima. Allah menjelma menjadi makhluk hidup, bisa diterima. Tapi Allah jadi manusia, itu tidak bisa diterima. Dan lebih membingungkan lagi ketika dia jadi manusia, di saat yang sama dia tetap adalah Allah. Maka Allah sekaligus manusia. Saudara, maka di sepanjang sejarah gereja ada banyak ajaran yang salah berasal dari kebingungan tentang Yesus Kristus ini. Ada yang mengatakan Yesus bukan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bukan seperti itu, tetapi jenis ketiga, campuran Allah dan manusia. Ada yang mengatakan Yesus kadang Allah, kadang manusia. Jadi naturnya seperti bergantian. Waktu dikandung oleh Maria, yang dikandung adalah manusianya. Waktu melakukan mujizat, yang melakukan adalah Allah. Ada juga saudara yang mengatakan natur manusianya terserap ke dalam kealahannya. Jadi Yesus hanya Allah karena manusianya sudah terserap. Saudara, orang-orang bingung, seperti apa sebetulnya Yesus? Sampai akhirnya saudara, gereja-gereja menegaskan ulang ajaran Alkitab bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Dui natur yang tidak bisa dipisahkan, tidak bercampur, tidak hilang salah satunya. Dia tetap Allah, tetap manusia di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Saudara, maka kita yang terlalu sering merayakan Natal, mungkin kita tidak lagi mengerti betapa ajaibnya Allah jadi manusia. Ayat yang tadi kita baca, saudara, menegaskan ajaibnya Allah jadi manusia. Seorang anak, seorang putra diberikan bagi kita. Tapi tetap dia disebut sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai.
Pertanyaannya saudara adalah kenapa untuk menyelamatkan kita harus Yesus yang adalah Allah menjadi manusia? Karena tanpa itu sebetulnya penebusan kita tidak mungkin terjadi. Kalau Yesus hanyalah manusia, maka dia sama seperti kita, butuh penebusan. Dia juga berdosa. Dengan kata lain saudara, dia tidak bisa menebus kita. Tidak ada penebusan dan tidak ada keselamatan bagi kita. Tetapi jika Yesus adalah Allah saja, beda betul dengan kita, maka apa hubungannya dia dengan kita? Yang berdosa adalah kita manusia, maka hukuman dosa harus dijatuhkan kepada manusia juga. Jikalau Yesus adalah Allah saja dan bukan manusia, dia juga tidak bisa menebus kita. Dia harus manusia, baru bisa menggantikan kita naik ke atas kayu salib. Dan dia harus juga Allah, dengan kuasa kehidupannya yang tidak terbatas, memberikan hidup kepada setiap kita yang percaya. Kita membutuhkan penebus yang adalah Allah dan manusia, Yesus Kristus.